Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, ditambah rezekinya, ditambah imannya, ditambah takwanya, ditambah anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sesepuh Masjid Al-Hijrah yang semoga senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah. Pak Presiden kita, Pak Herman, Pak Sekretaris, Pak Arif, dan bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya calon penghuni surga semuanya. Amin. Kenapa saya katakan insya Allah calon penghuni surga? Karena Allah menciptakan surga agar kita masuk surga. Setuju nggak nih? Allah menciptakan surga untuk apa? Untuk dimasuki. Allah menciptakan neraka agar kita nggak masuk neraka. Makanya cerita surga ceritanya indah nggak? Supaya kita masuk surga. Allah menciptakan neraka agar kita tidak masuk. Dan Allah mendatangkan Ramadan karena kunci surga ini insya Allah ada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan semua yang ketemu bulan Ramadan ini insya Allah ini tanda berbaik sangkanya kita kepada Allah, calon penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu ya sebelum mulai ya. Karena biasa habis makan ya terus habis berbuka, sholat tarawih, biasanya senangnya bersandar, betul nggak? Nyender. Ya. Orang Indonesia itu memang cerdas-cerdas. Kenapa cerdas-cerdas? Karena kenapa kok habis sholat wajib, sholat sunnah itu disunnahkan untuk pindah tempat? Jawabannya adalah karena tempat yang kita sujud itu akan memberikan kesaksian kepada kita di akhirat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apabila bumi digoncangkan nanti, idza zulzilatil ardu zilzalaha, lalu mengeluarkan seluruh isinya, manusia saat itu bertanya, apa yang terjadi? Yauma idzin, pada hari itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi ini menceritakan apa saja yang dilakukan oleh manusia di punggung bumi itu. Makanya orang Indonesia cerdas-cerdas, yang bersaksi nggak ingin cuma lantai. Tembok pun saya ingin dia bersaksi, makanya pada bersandar. Nah, orang Indonesia kayak gitu ya. Betul atau tidak? Alhamdulillah ya. Dan kenapa orang itu suka bersandar? Bersandar itu nyaman, betul nggak? Nyaman nggak? Relax. Allah tahu bersandar itu relax, nyaman, maka Allah berfirman, hanya kepadakulah hendaklah engkau Ya alhamdulillah bersandar ya, karena Allah tahu bersandar. Makanya kalau umroh nyasar nggak usah takut, gampang nemuin orang Indonesia itu. Caranya bagaimana? Lihat di tembok-tembok pasti orang Indonesia semua itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini ceramahnya opo iki. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita doa dulu ya. Mari kita tengahkan tangan. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin
Wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min wuhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini adalah kiat sukses Ramadan. Ya, intinya itu. Saya lupa persisnya tema yang diberi, tetapi intinya seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada sesuatu yang tidak ada tujuannya. Betul atau tidak nih? Enggak ada. Kalau dukun biasanya suka begitu. Kenapa baca ini, mantra ini? Apa artinya? Udah ikutin aja, kata dukun begitu ya. Betul atau tidak? Tapi ibadah dalam Islam itu senantiasa memiliki goal. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa, Allah langsung sebutkan targetnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Ya Allah, wajib, capek dong ya Allah. Allah mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat sebelum kalian aja puasa. Masa kalian umat sebaik-baik umat enggak puasa? Dan biasanya ibadah yang pernah dilakukan oleh orang lain itu membuat kita pede untuk melakukannya. Oh ternyata ada yang melakukan. Oh kalau begitu saya bisa. Betul tidak? Tapi kalau belum pernah ada yang melakukan, saya bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Gitu ya. Tapi ketika ada yang mengatakan sebelum kamu telah berpuasa, mereka bukan sebaik-baik umat loh. Oh berarti kalian berpuasanya harusnya lebih hebat. Memang untuk apa ya Allah berpuasa? La'allakum tetap puasa. Berapa lama ya Allah? Ayyamam ma'dudat. Hari-hari, ayam, yaum satu hari. Ayam hari-hari. Ma'dudat yang bisa dihitung. Makanya kalau di Indonesia iklannya apa? Kalau udah lewat puasa 1 hari, asik 28 hari lagi lebaran. Nah, gitu. Dihitung. Ntar lagi 2 hari lagi asik, 27 hari lagi lebaran. Iklan sirup deh nongol. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari-hari yang bisa dihitung. Allah lihat ingin mengatakan puasa itu kan sebulan ya. Betul atau betul? Betul kan? Tapi Allah memilih redaksi yang membuat kita nggak merasa berat. Puasa itu cuma beberapa hari kok. Coba kalau saya bilang Allah mengatakan puasa wajib. Berapa lama ya Allah? Sebulan. Rasanya berat atau ringan? Kalau dengar sebulan, lama atau sebentar? Hah? Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai, halo. Belum semangat, halo. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo, hai. Halo. Saya cuma ingin konsentrasi apa enggak nih? Nanti saya nyampein enggak nyambung. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan redaksi kata dengan menggunakan 1 bulan. Tapi Allah pilih redaksi yang membuat kita merasa sebentar kok. Ayyamam cuma beberapa hari kok. Nah, ketika bulan diganti katanya dengan beberapa hari, rasanya mana yang lebih ringan? Beberapa hari. Meskipun ternyata tetap paling dikit 29 hari. Tapi pilihan kata yang Allah pilih, itu Allah ingin mengatakan Ramadan itu meskipun sebulan, rasanya cuma beberapa hari. Dan kita hari ini masuk ke hari berapa? Apal tuh kan? Berarti ngitung tuh. Jangan-jangan kalender ini dicoret tuh, coret. 2 hari ini dicoret, 3 hari.
contreng. Kalau yang ilmu ceramahnya beliau, saya mah ceramahnya apa namanya ya apa ilmunya dikit banyak ininya belok-beloknya nggak apa-apa ya, dilengkapi oleh beliau gitu kalau ceramahnya ini. Variasinya, alhamdulillah. Makanya ibadah kita tuh banyak variasinya. Ada puasa, betul nggak? Ada sholat pun ada. Mau sholat pengen sholat dipenuhi kebutuhannya, sholat hajat, betul nggak? Mau sholat dapat rezeki apa? Banyak duit, sholat apa? Sholat duha, iya kan? Makanya kalau pengen naik haji, wah sering-sering sholat duha, baca surat Al-Waqiah, sama satu lagi kalau nggak punya duit untuk naik haji, sama surat tanah. Surat tanah insya Allah. Insya Allah bisa naik haji. Amin. Semoga yang hadir di tempat ini ya Allah, Kau takdirkan dalam waktu dekat pergi haji ya Allah. Aminnya males, enggak susah dijawab begitu. Ya Allah, semoga yang hadir di majelis ini ya Allah, Kau takdirkan dalam waktu dekat pergi haji ya Allah. Gitu. Semangat gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Puasa itu ada targetnya. Yaitu takwa. Dan tahukah kita orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Subhanallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah siapa? Bertakwa. Berarti target puasa bukan menjadi orang biasa. Target puasa bukan cuma menggugurkan kewajiban. Tapi target puasa kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah bagaimana caranya biar puasa kita itu sukses sampai kepada target itu. Karena kalau puasa nggak ada target, nanti kita nggak bisa mengevaluasi. Tetapi kalau kita punya tujuan, punya target, maka kita akan memiliki evaluasi hari ini. Kira-kira target takwa saya apa yang belum tercapai. Maka target itu harus ada. Betul atau betul nih? Apa caranya supaya puasa kita sukses mencapai target? Nah, ini yang akan kita bahas. Insya Allah kita nggak lama-lama. Jam 9 paling subhanallah. Ini kalau yang ngomongnya begitu, insya Allah dapat takwa itu, insya Allah. Ya, tapi tangannya jangan sambil begini. Paling pendek Ustaz, ya, paling pendek. Ya. Saya tidur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama supaya kita sukses di dalam melakukan sesuatu adalah kuncinya adalah ini kuncinya nih, kunci sukses nih. Kunci sukses itu adalah bahagia saat melakukan sesuatu. Bahagia. Kalau dulu orang mengatakan sukses dulu baru bahagia, ternyata kebalik, bahagia dulu baru sukses. Kalau dulu orang mengatakan sehat dulu baru bahagia, yang salah itu. Bahagia dulu insya Allah sehat. Bukan bahagia dulu baru senyum. Senyumlah maka engkau akan bahagia. Coba aja senyum langsung kontan loh bahagia. Betul nih. Halo? Enggak salah. Kalau enggak salah ya benar ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berlindung dari tidak bahagia. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Nih enggak bahagia nih. Khawatir, sedih. Nabi berlindung. Kenapa Nabi berlindung dari khawatir dan sedih? Wa a'udzu bika minal. Terus? Amin. Wa a'udzu bika minal ajzi. Ajzi. Ajzi itu artinya lemah fisik. Makanya salah satu bahasa Arabnya orang yang sudah tua, bahasa Arabnya itu ajuz. Ajuz. Makanya yang namanya Agus pergi ke Arab jangan ngaku-ngaku Agus.
Karena di kupingnya dia Agus tuh pakai Zai, Agus. Padahal ente masih muda kok namanya Agus katanya gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan, kenapa berlindung dari ajis lemah fisik itu diawali dari berlindung dari khawatir sedih, karena khawatir sedih itu akan melemahkan fisik kita. Ya, Bang, ya? Berarti sebaliknya bahagia itu akan menguatkan kita. Lihat bagaimana ayahnya Nabi Yusuf, ya, tabta'u tadhkuru Yusuf hatta apa namanya Ustaz? Sampai buta. Ya. Wa biyaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhib. Ya kan? Dalam surat apa tuh? Surat Yusuf. Kaking sedihnya ayahnya Nabi Yusuf itu membuat dia tidak mampu melihat. Tetapi apa yang membuat penglihatannya menjadi sembuh? Apa itu? Bukan, belum ketemu anaknya, tapi baru melihat apa? Baru mencium, inilah ajidu riha Yusufa. Aku mencium aromanya putraku Yusuf. Oh, baru bajunya. Seorang orang tua, bagaimana anak itu adalah qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku istri, suami, dan keturunan qurrata a'yun yang menjadi penyejuk hati. Ya kan? Maka kebahagiaan yang membuat ayahnya Yusuf, Nabi Yakub, kemudian kembali melihat. Lihat bagaimana kekuatan kebahagiaan itu bisa membuat kita penuh dengan energi. Penuh dengan kekuatan. Lihat bagaimana ketidakbahagiaan itu akan membuat kita menjadi lemah. Ini yang lemes-lemes nih saat ini nih. Nih, kalau yang ada yang lemes, kelihatannya sih gak ada yang lemes di sini. Kalau seandainya ada yang WA atau telepon, sudah saya transfer $1.000. Kira-kira lemes apa lemes? Halo? Lemes atau lemas? Langsung yang tadinya nyender. Kenapa? Karena bahagia itu energi. Dan ternyata Al-Quran itu berbicara tentang apa yang membuat orang yang beriman itu bahagia. Oh, ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa tenang. Bahkan di dalam surat yang lain, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila turun surat dari Al-Quran, maka sebagian bertanya, siapa yang bertambah imannya dengan turun surat Quran ini? Adapun orang yang beriman apabila turun surat, maka mereka bertambah iman, wahum yastabshirun, mereka kemudian bergembira. Berarti bergembiranya orang yang beriman itu memiliki sisi-sisi yang lain. Kalau orang gembira dengan dunia, orang yang beriman gembira dengan pahala. Betul atau tidak? Halo? Kira-kira ya, kalau kita sholat
malam gembira? Gembira? Gembira. Dapat duit $1.000 gembira? Mana yang lebih gembira? Diborong semua tuh. Orang nanya yang mana yang lebih bergembira? Dua-duanya. Milih yang mana gitu ya. Kaya masuk surga, miskin masuk surga, kaya masuk neraka, milih mana? Kaya masuk surga. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ciri orang-orang yang beriman itu adalah kebahagiaannya dengan ketaatan, kebahagiaannya dengan amal soleh, kebahagiaannya dengan tarawih, kebahagiaannya dengan puasa, kebahagiaannya dengan Ramadan lebih besar daripada kebahagiaannya ketika dia mendapatkan harta dunia. Makanya orang-orang yang beriman ketika azan dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum. Kalau di Mekah azannya naumnya pendek gitu. Naum, karena naum artinya tidur. Sholat yang panjang. Kalau di Indonesia, enggak, kalau di Australia enggak. Kalau di Indonesia yang panjang bukan sholatnya tuh. As-salatu khairum minan naum. Tidur gitu. Ngajak sholat apa ngajak tidur itu? Saya dulu heran loh. Kenapa ya azan di Mekah itu naumnya pendek, naum. Subhanallah, ternyata ada maknanya. Dan kita bilang apa? Sholat kan lebih baik daripada tidur tuh. Kita bilang apa? Shodakta. Benar engkau. Makanya karena kita tahu bahwa sholat lebih baik daripada tidur, kita pun bangun. Nah, orang-orang seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ini bukan lagi teori. Ternyata kita lebih enak bangun tidur lalu sholat subuh berjamaah daripada meneruskan tidur. Sepanjang hari akan menyesal kita kalau sampai kita meninggalkan sholat subuh. Betul. Kenapa? Karena orang yang beriman itu kegembiraannya dengan ibadah. Ada ungkapan ulama yang sangat luar biasa. Katakan kepadaku apa yang menggembirakanmu, maka aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bersedih, aku akan tahu siapa dirimu. Makanya kita tidak pernah dengar para sahabat itu bersedih karena dunia. Kalau ada yang meninggal dunia di zaman sahabat, yang takziah banyak tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau ada yang nggak sholat berjamaah di masjid, yang takziah lebih banyak. Kenapa? Kami turut berulasungkawa. Ada apa? Ada apa? Nggak ada yang meninggal. Karena engkau hari ini tidak kami lihat di masjid. Kami turut berduka. Maka musibah apa lagi ketika kita berjumpa dengan Ramadan, lalu kita tidak mengisinya dengan ibadah. Itu demi Allah musibah. Dan saya doakan orang-orang yang tertimpa musibah itu, ya Allah berikan pahala terhadap musibah yang menimpa dia. Kasihan sekali orang itu. Oh jadi tegang, tadi nggak tegang, ini tegang. Serius sih. Nah maka kita harus menemukan alasan mengapa kita bergembira dengan Ramadan. Saya ingin ungkapkan satu kata yang sangat power.
Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Saya ulang lagi. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Sama-sama dikasih. Tapi Allah tidak akan memberikan agama dan ketaatan kecuali kepada siapa yang dia cintai. Allah memberikan dunia kepada Qarun. Apakah Qarun dicintai oleh Allah? Tidak. Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Apakah Fir'aun itu dicintai oleh Allah? Tidak. Allah juga memberikan kekuasaan harta kepada Nabi Sulaiman. Allah mencintainya. Kalau demikian, kalau dilihat dari pemberian harta dunia, apanya yang spesial dunia itu? Qarun dikasih, Nabi Sulaiman dikasih. Fir'aun dikasih, Namrud dikasih, Nabi Sulaiman dikasih. Apa bedanya? Enggak ada bedanya kalau dunia ini berarti. Ini bukan tanda orang spesial. Bahkan permintaan terbaik kita itu bukan minta harta. Tetapi permintaan terbaik kita adalah kita minta ibadah. Betul atau tidak nih? Ustadz jangan ngarang-ngarang. Wah, enggak ngarang-ngarang. Di Al-Fatihah itu kita diajarin minta ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadah, betul nggak? Hanya padamu ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu minta tolong. Apa? Kenapa ibadah minta tolong ini digabungkan? Ibadah tujuanmu, minta tolong itu saranamu. Maka kamu tidak bisa ibadah terbaik kalau kamu tidak minta tolong. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muaz, jangan lupa ya doa Allahumma a'inni apa? Minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Itu yang kita minta. Kita ini rata-rata doanya standar banget. Ya Allah panjang umur, panjang umur. Siapa di sini yang ingin panjang umur angkat tangan? Ya siapa? 80 tahun mau? 90 tahun? Asal sehat. Ada embel-embelnya asal sehat. Masa asal sehat doang? Wah ibadah. Kenapa? Jangan kau kira orang yang kami panjangkan umurnya itu baik. Tapi kami panjangkan umurnya supaya panjang juga dosa-dosanya. Makanya saya melihat di sini 80-an sering ke masjid, ke musola ini adalah insya Allah manusia terbaik. Kenapa? Nabi bersabda sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik juga amalnya. Dan ini orang-orang terbaik di sini subhanallah. Ada seorang kakek tua. Ustadz berapa usianya? Saya kira-kira berapa? Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau ngelihatnya dari gunung insya Allah masih muda lah insya Allah. Apalagi kalau dari sedotan. Ustadz berapa usianya? Saya bilang saya 45. Masih muda Ustadz. Enak Ustadz masih muda. Saya bilang enak Bapak udah tua. Nah Ustadz kok ngomong gitu? Saya belum tentu sampai tua Pak. Kalau Bapak sudah sampai tua rajin ke masjid pula. Tanda baik itu saya bilang. Dan saya husnuzon. Ini bapak-bapak di sini insya Allah. Insya Allah calon surga insya Allah. Wajah-wajahnya bercahaya di sini kelihatan. Subhanallah. Ya ini nggak basa-basi, kelihatan wajah-wajahnya. Beliau ini dari sini terang cahayanya beliau ini. Apa karena ada lampu di situ? Ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
selagi kita melihat ibadah itu sebagai sebuah kewajiban belaka, nggak akan kita bisa mengerjakannya dengan baik. Tetapi selagi kita melihat ibadah itu pemberian, karunia, melebihi dari yang diberikan kepada Qarun, kepada Firaun, baru kita betul-betul akan merasakan sebuah karunia yang luar biasa Ramadan. Makanya Nabi itu yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, sampai doa minta ketemu Ramadan. Bayangin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya meminta ketemu Ramadan. Spesial banget Ramadan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tips yang pertama, bergembira. Gimana supaya gembira? Kita harus bisa melihat Ramadan itu sebuah pemberian yang besar. Halo? Saya agak mau kasih tahu yang agak ekstrim, tapi minta maaf ya. Ini agak-agak tajam kalimat. Anak kecil dikasih coklat atau dikasih es krim. Terus dikasih pilihan, kamu mau es krim atau emas? Emas sekian puluh gram. Ini es krim, ini emas. Kira-kira dia pilih mana? Kenapa? Anak kecil. Sama. Orang diberi dunia dengan diberi Ramadan. Memilih dunia. Anak kecil. Yang lebih ekstrim lagi. Kalau domba dikasih rumput sama dikasih sekarung emas. Kira-kira yang diambil yang mana? Emang pengembalanya apa? Dombanya. Kira-kira yang dihabisin yang mana yang diambil? Rumput. Emas besok liatin. Masih utuh. Kecuali kalau di Indonesia hilang. Kenapa kok dia ngambilnya rumput? Hewan. Orang kok dikasih pahala, kok enggak doyan pahala? Nah itu dia. Padahal dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, amal soleh khairun, lebih baik. Nah, jadi tips yang pertama, bahagia dulu. Karena bahagia ini start yang terbaik. Bagaimana tips yang kedua, ketiga, keempat? Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi. Di jam 9 ya kan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Ustaz mau nambahin Ustaz? Ustaz Khalid mau nambahin? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tanya jangan yang susah-susah. Yang gampang-gampang aja biar bisa dijawab. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada nih. Kalau ibu-ibu gimana Bu? Alhamdulillah nih. Baik, kalau tidak ada, ya selamat bergembira. Saya kasih tips bergembira di pagi hari. Ya, ketika bangun tidur, bilang apa? Alhamdulillah hidup lagi. Apa? Jangan pas bangun, astagfirullah. Bangun tidur tuh alhamdulillah. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillah itu adalah sebuah rasa syukur. Berarti seorang yang beriman itu memulai harinya dengan kalimat yang mengundang kebahagiaan. Alhamdulillah. Hidup lagi saya Allah.
Gitu. Baik, kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.